المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama membaca salawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Dengan salawat kita kepada Rasulullah, setiap apa-apa yang kita hajatkan, kita niatkan, kita maksudkan, insyaallah berkahnya junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan penuhi, akan percepat, karena beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih terpenting buat kita sekalian adalah bagaimana ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi kita Maulana Muhammad dan para sahabatnya, para aulianya, para guru-guru, para ulama, para ustaz, para habaib, diyakinkan dengan sebenar-benarnya. Karena ilmu agama itu tidak sepenuhnya pakai akal. Ilmu agama itu harus pakai hati, dan hati itu adalah tempatnya pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada sesuatu yang di alam dunia ini kita tidak lihat, seperti Isra Mi'rajnya Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita yakini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan jasad dan rohnya, bahkan dengan sandal-sandalnya. Makanya saya sering kali berkata, tidak ada yang lebih mulia benda di alam dunia ini melebihi sandalnya Nabi besar Maulana Muhammad. Karena sandal itu dibawa melihat Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan Isra wal Mi'raj Nabi kita Maulana Muhammad SAW ini adalah sesuatu keimanan, karena Allah Subhanahu wa taala langsung yang berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengucapkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Keyakinan ini yang menjadikan seorang bisa sukses, seorang bisa bahagia, seorang bisa mendapatkan sir madad, seorang bisa menjadi seorang yang dicintai Allah dan dicintai Nabi besar Maulana Muhammad. Tanpa keyakinan tidak akan seseorang mendapatkan hal-hal yang di luar logika kita. Karena itulah manusia diajarkan pertama kali untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalun wajibun 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang di alam dunia ini ingin mengejar sesuatu cita-cita. Cita-cita itu cita-cita yang mustahil. Ya. Bagaimana dia mendapatkan cita-cita itu? Tentulah dia harus memiliki keyakinan. Keyakinan yang penuh. Keyakinan yang bersumber dari Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya berpikir bahwasanya mana mungkin ya bahwa para wali-wali itu memiliki keramat, sedangkan segala rupanya dihitung dengan logika. Ternyata hal itu benar-benar terjadi bila kita meyakininya. Saya mengikuti datuk saya Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas dan Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Jadi satu cerita, waktu itu kita orang pengen undangan maulid dari Bogor ke Jakarta. Di Bogor ke Jakarta dulu pakai kijang. Nih saya sama Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Muhsin Karamat Empang ya. Di tengah-tengah jalan bensinnya habis. Dulu nggak kayak sekarang. Namanya
bensin, tempat bensin tuh banyak. Zaman dulu kalau sudah lewat satu, udah kita mesti nunggu panggilan. Dulu nggak ada telepon kayak zaman sekarang, gampang telepon. Enggak. Punya handphone di mana-mana. Zaman dulu mesti ada namanya telepon darurat dan itu mesti cari dulu. Tapi saya langsung lihat itu dia punya keramat. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Muhsin Keramat Empang Bogor, anak daripada Habib Keramat Empang. Dia bilang apa? Ya Hasan, ambil itu air. Ambil itu air. Yang isi saya. Dia cuma bacain, saya nggak tahu apa yang dibacain. Hayya, bismillah. Masuk pintu. Kemana? Ke tempat bensin. Logika saya tidak akan terima. Mana mungkin yang namanya air bisa menjalankan bensin, bahkan mesinnya bisa rusak. Itu logika saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah inilah perlu keyakinan. Ya, dari kecil saya sudah diajak kayak umur segitulah, umur segitu. Gedean dikit. Ya seumur siapa ya? Seumur siapa? 15, 16 itu. Karena saya belum diajarkan ilmu agama yang dalam, yang cuma ikut-ikutan saja. Saya isi, bahkan full saya isi, full, ya, full saya isi. Ada namanya ya, sama juga namanya Jamal juga, bukan Jamal hitam. Ya Jamal, namanya Baros, bangsa Baros. Dia. Supirnya Habib Abu Bakar, Jamal Baros. Bahasa Sundana, sia gelok san. Maksudnya lu gila. Lu isi titah kumaha dia tuh. Kalau disuruh al-amr khairu min sulukil adab. Perintah itu lebih daripada segala macam akhlak. Udah diperintahin, apalagi yang merintahin anak wali. Udah nggak pakai ngomong lagi udah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada itu waktu saya begitu. Cuman punya keyakinan saja. Ya, saya tuangin itu. Tapi saya juga berkata dalam hati saya, ini sih bukan maju, hancur nih mobil. Karena satu waktu itu saya belum ada ilmu agama, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Habib Bakar bilang, "Hayya ya Jamal," katanya. Ya Jamal, bangsa Baros nih. Nyalain mobil. "Beb, kumaha ya? Kemungkinan bisa." Nggak mungkin bisa. Si icing wae, gelo. Ya. Lu diam aja gila, katanya dia. Udah nyalain aja kalau bahasa kita ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu waktu karena memang sudah hampir sore, hampir jam 11 ya, jam 11 setengah 11 siang, 11 siang, ya. Karena kita pengen ke tempatnya Haji Mani, nih di Citerep kalau nggak waktu itu tuh dia mogok karena nggak ada bensin. Nih Abu Bakar pengen ke Haji Mani, ntar nih keburu Zohor beres udah cepet jalannya. Haji Mani itu Haji Rahmani Kemang. Ya, kita orang pengen ke situ waktu itu. Nah, tahun 92-an lah, tahun 92-an. Kurang lebih semacam itu. Nyalain tuh. Jalan. Hidup. Wah, paling di tengah-tengah ngebul. Saya pikir begitu. Tengah-tengah ngebul nih. Karena air campur minyak. Kacau urusannya. Kan gitu. Ternyata itu mobil mungkinan laju. Apa laju ya? Mungkin cepat jalannya, mungkin bagus. Terus sampailah kita ke tempat yang kita inginkan. Lah saya yang isi, bensinnya benar-benar habis. Dah inilah yang disebut dengan keyakinan. Akhirnya kita tambah yakin bahwa wali Allah itu ada. Bagaimana dengan Isra wal Mi'raj Nabi kita Maulana Muhammad? Itu bukan kate orang. Kalau kate orang ente kayak model sekarang jarah keluar batang atau jarah keramat empak, keramatnya begini. Ya emang bener keramatnya, cuman denger. Saya lihat, saya ngisi tuh air. Jalan tuh mobil. Subhanallahnya lagi. Ya, di mobil sampai di rumah Haji Mani. Sudah selesai di Haji Mani, ada satu haji-haji, wallahu alam tuh kiai siapa, ustaz siapa. Beb katanya, afwan beb, kan besok dikit lagi khol katanya. Iya, ini mobil saya tawar deh katanya.
Habib ganti baru, wah saya kasih duit. Ganti yang baru, wah kasih duit. Dalam hati saya, waduh, tuh mobil saya ngisi airnya. Mobilnya kata Habib Bakar, ambil, bawa kemari. Itu duit depan mata saya. Waktu itu 150-200 juta gede. Kayak sekarang Alphard kira sekarang mah gitu. Kasih tuh depan mata saya, tuh duit. Wah, bukan duit, ternyata tuh duit buat beli mobil. Duitnya buat dia. Mobil yang mana dia punya tukeran sama mobil yang apa? Yang dipakai. Saya kan mestinya ngomong sama nih haji-haji, Ji jangan dipakai air. Tapi saya takut kualat saya. Tapi udah saya diam aja. Ternyata subhanallah, berapa tahun kemudian nih si haji-haji datang ke Empang Bogor. Wah, saya yang terimain. Ini si haji-haji yang dulu nih, saya bilang, ala kuliah. Ji gimana? Alhamdulillah be, berkah katanya. Ada Habib Abu Bakar katanya. Ada, saya bilang begitu. Gimana Ji? Dia bilang. Saya cerita deh. Ini haji dulu ente yang tukar mobil dulu ya? Iya be, berkah tuh mobil. Alhamdulillah katanya. Berkah. Emang tuh mobil masih ada? Masya Allah be. Tuh duit apa? Tuh mobil katanya. Tukang bawa ibarat kata barang-barang saya ke Tanah Abang. Jadi zaman dulu pasti orang Betawi kan kalau urusan usaha Tanah Abang. Setiap tuh barang dibawa pulang isinya duit beb. Kan main tuh mobil kita bilang. Jadi itu udah 3 tahun. 3 tahun setelah saya nggak ketemu sama tuh haji. Dia pengen ketemu lagi Habib Bakar karena waktu itu khol di Bogor. Ternyata Allahumma sholli ala Muhammad, tuh mobil masih belum dijual. Karena tuh duit tuh mobil kenapa nggak dijual? Karena tuh mobil tiap ngisi barang pulangnya duit semua isinya. Shallu ala Muhammad. Jadi ente kesini ngapain nih? Saya bilang ini be, kan ini mau khol. Saya buain duit buat Habib Bakar, buat khol. Kan main tuh mobil. Saya bilang besok kalau punya mobil airin gitu. Kira mobil lu gua airin boleh gak? Hancur tuh mobil kalau gua yang airin. Nah maksudnya gimana hadirin? Keyakinannya kita orang ditunjukin bahwasanya jangan dulu sama wali-wali yang besar kayak si Abdul Qadir Jailani, kayak Faqih Muqaddam, apalagi Nabi kita Maulana Muhammad. Sama guru-guru kita aja kita harus yakin ya, karena dia wabtagu ilaihil wasilah, dia wasilah buat kita ketemu Nabi besar Maulana Muhammad. Tanpa kita yakin sama guru kita, gimana kita mau yakin sama Nabi besar Maulana Muhammad? Kalau udah yakin sama guru kita, ditunjukin keramat dia gitu tunjukin keramatnya, baru kan lu ngerasain pret. Tandanya apa? Itu keyakinan yang ada di dalam hati bisa menyampaikan yang diinginkan. Bagaimana yakin sama Nabi besar Maulana Muhammad? Makanya maaf dikata orang Betawi kalau udah datang maulid habis-habisan dia keluarin duitnya, hartanya buat Nabi Yuna Maulana Muhammad. Dia nggak takut miskin, dia nggak takut habis. Untuk siapa? Untuk Nabi kita Maulana Muhammad. Bahkan tambah kaya. Ya, yang paling inti hatinya. Nggak ada orang Betawi kasarnya, walaupun ibarat kata gimana ya, bandel. Hitunglah bandel gitu, bandel-bandelnya. Saibul Cimeng, ngakak, tukang minum, tukang main judi. Tapi kalau udah bagian maulid paling depan duduknya. Di sini ada orangnya. Mau saya unjukin namanya. TikTok. Holil nih. Ini bukan orang Betawi segini, orang Aceh. Yang Betawi yang mana?
Sebutin jangan ya. Enggak usah. Kalau udah datang Maulid, enggak ada yang namanya masjid-masjid orang Betawi sepi. Pasti terdengar tuh, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi. Jadi intinya saya cuma mengucapkan keyakinan kita kepada orang-orang saleh, khususnya kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita, kepada ustadz-ustadz kita, jangan kita remehin. Kalau kita ngeremehin, maka kita tidak akan sambung punya keyakinan kita kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Karena keyakinan itulah yang menggabulkan cita-cita kita kepada Allah dan kepada Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan saya ucapkan kepada Ustadz Jayadi dan Ketua MUI Jakarta Selatan, Ustadz Saiful Habib, Al-Ustadz Wahyudi, Ustadz Yasin, semua guru-guru kita ini, yang mana beliau-beliau ini adalah orang-orang yang mencintai keluarga Nabi besar Maulana Muhammad. Sebelum kita dengarkan semuanya, mari kita bacakan Fatihah. Yang pertama Fatihah ya, untuk siapa? Untuk anak daripada adik saya Al-Habib Umar bin Mustafa As-Sagaf, yang mana dia sedang milad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih jadi anak yang saleh, bisa meneruskan daripada ayahnya berdakwah. Hazini wa khuliqulli salih ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.